Halo Scorpio, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Scorpio, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Scorpio, hari ini kita mengangkat judul yaitu persiapkan dirimu untuk menerima kejutan ini. Oke Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Scorpio bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Scorpio, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini ada Seven of Wands. Kartu kedua. Di sini kita punya Six of Pentacles. Kartu ketiga. Di sini ada Eight of Wands. Kartu keempat. Di sini kita punya Strength. Kartu kelima. Di sini ada King of Cups. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Queen of Swords. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Eight of Pentacles. Baik, Scorpio. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Persiapkan dirimu untuk menerima kejutan ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Eight of Pentacles. Nah, di sini menggambarkan sebuah sikap yang begitu baik yang ada di dalam dirimu. Bahkan di saat kamu sulit, di saat kehidupanmu terpuruk, di saat kamu disudutkan dan selalu disalahpahami oleh lingkungan, oleh orang-orang sekitar. Tetapi sikap ini tidak pernah luntur dari dalam dirimu, yaitu sebuah ketekunan, kegigihan, dan keuletan di dalam kamu melakukan setiap kegiatanmu. Setiap hal-hal penting, hal-hal baik di dalam kehidupanmu. Akhirnya ketekunan inilah yang mengantarkan kamu pada fase di mana kamu mulai dipercaya, di mana ada kembali lingkungan dan orang-orang sekitar yang saling merasa nyaman untuk satu sama lainnya antara kamu dan lingkungan. Dan pada sebuah fase di mana banyaknya peluang, banyaknya kesempatan yang terbuka lebar kali ini untuk dirimu. Nah, jadi begini. Di dalam kehidupanmu yang lalu ataupun sampai detik ini, ya, sampai saat ini, kamu selalu bertemu dengan hal-hal yang mungkin bertolak belakang dengan hati nuranimu. Ya, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perjuangkan, apa yang kamu kerjakan, seolah-olah selalu salah, seolah-olah selalu dijegal, seolah-olah selalu dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan lingkungan yang ada di sekitarmu saat ini benar-benar selalu melakukan segala cara demi mewujudkan keinginan mereka. Dan inilah yang membuat kamu bertolak belakang dengan keadaan, dengan apa yang kamu alami ini. Sehingga kamu benar-benar ingin pergi, ingin tinggalkan lingkungan yang tidak nyaman ini. Tetapi mungkin kamu belum bisa berbuat banyak. Karena di satu sisi kamu juga masih membutuhkan pekerjaan tersebut. Masih menginginkan penghasilan dari lingkungan-lingkungan yang mungkin tidak nyaman ini. Seperti lingkungan bisnis, lingkungan usaha, ataupun lingkungan kegiatanmu yang lainnya. Nah, jadi cara apa
Yang terbaik yang bisa kamu lakukan pada saat itu, yaitu dengan terus tekun, dengan terus berjalan pada jalur dan trekmu masing-masing. Sehingga seiring berjalannya waktu, kamu menjadi semakin profesional, menjadi semakin ahli, menjadi semakin piawai di bidangmu masing-masing. Sehingga di saat ada kesempatan, ya, untuk bisa menemukan pekerjaan baru, lingkungan baru, orang-orang yang tepat, di saat itulah kamu ambil kesempatan terbaik itu, tetapi dalam posisi kamu sudah berada di kualitas terbaikmu. Kamu sudah menjadi profesional, sudah menjadi ahli di bidangmu. Dan di saat itulah kamu tunjukkan kualitas yang terbaik yang bisa kamu ciptakan, yang bisa kamu lakukan. Dan dengan semangat yang tampak, ya, dari usahamu, dari kegigihanmu, lingkungan bisa menilai. Orang-orang yang tepat, yang sehat ini bisa melihat karakter, kemampuan, dan kualitas seseorang. Sehingga kamu diberi kesempatan, diberi peluang. Dan seketika kamu buktikan, kamu selesaikan peluang ini dengan sangat baik, maka dari itu lingkungan semakin percaya, semakin nyaman terhadap dirimu. Dan kamu pun juga sebaliknya, semakin mendapatkan kenyamanan karena sudah ada rasa saling percaya. Kerjasama yang baik, kolaborasi yang apik dan kompak, berbeda dengan lingkungan lamamu. Nah, jadi hal inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada banyak kemajuan, pada banyak peningkatan di dalam kehidupanmu. Dan kemajuan ini akan kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi, untuk keluarga, untuk pasangan, untuk anak, untuk kerabat, untuk orang tua. Kamu persembahkan dalam bentuk memberi mereka kebahagiaan, memenuhi kebutuhan mereka dengan sangat baik, serta menata kembali kehidupanmu dan kehidupan mereka menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, jadi inilah mungkin salah satu kejutan hebat di dalam kehidupanmu. Karena kamu mampu mempersiapkan dirimu, karena ada persiapan yang matang dari dalam dirimu, yaitu ketekunan, yaitu kegigihan. Akhirnya kamu bisa mewujudkan setiap mimpimu. Akhirnya kamu bisa menghadirkan hal-hal hebat, peristiwa-peristiwa terbaik terjadi di dalam kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama, ya. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, benar kan? Ini menggambarkan situasimu yang lalu, ya, di mana kamu selalu disalahpahami, ya. Usaha dan perjuanganmu selalu dimanfaatkan. Ide kreatif, ide brilianmu selalu dijegal, selalu dihalangi. Jadi lingkungan selalu tidak ingin melihat kamu lebih baik dari mereka, maju daripada mereka. Oke? Tetapi kamu tidak pernah kehilangan arah. Ya, di sini tergambar ada pengendalian diri yang baik. Dan kamu tidak pernah menyerah. Makanya di sini tergambar kamu mampu bertahan dari berbagai macam situasi sulit di dalam kehidupanmu yang lalu. Dan akhirnya pengendalian diri yang baik inilah yang mengantarkan kamu pada banyak peningkatan kualitas di dalam dirimu. Yang mengantarkan kamu pada banyak kemajuan, kenyamanan yang kamu dapati dari lingkungan dan orang-orang sekitarmu saat ini. Oke, kita lanjut, ya. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Six of Pentacles. Nah, ini salah satu kenapa kehidupanmu saat ini ataupun semakin berkah dan semakin banyak keberuntungan, seolah ada saja kemudahan. Kenapa? Karena kamu adalah seseorang yang memiliki kemurahan hati. Ya. Kamu tidak pernah berlaku curang, berlaku tidak adil terhadap setiap sektor kehidupanmu. Terhadap memperlakukan orang lain. Kamu perlakukan semuanya secara sama, secara adil, dan secara baik. Dan dengan kemurahan hatimu, ya kehidupanmu seolah-olah selalu dinaungi keberkahan. Jadi apa yang kamu berikan, apa yang kamu bagikan,
demi meringankan, demi membantu orang-orang di sekitarmu, maka yang akan kembali kepada dirimu adalah hal-hal terbaik. Adalah berlipat-lipat ganda dari apa yang bisa kamu berikan, dari apa yang kamu bagikan. Kembali ke dalam kehidupanmu dalam bentuk rezeki, dalam bentuk peluang, dalam bentuk kemudahan. Jadi kemurahan hati salah satu kunci suksesmu saat ini. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang ketiga, di sini kita punya Eight of Wands. Nah, ini perubahan situasi ya, perubahan situasi dan keadaan, di mana semakin ke sini, semakin berjalannya waktu, keadaannya menjadi semakin baik ya, dan kebaikan ini, peningkatan ini datang dengan sangat cepat, datang dengan bertubi-tubi, bahkan di luar dari ekspektasimu, di luar dari perkiraanmu, ya, ada saja kemudahan, ada saja support, ada saja dukungan. Bahkan dari arah yang tidak pernah kamu sangka dan kamu duga. Dukungannya baik dalam bentuk materi, dalam bentuk pemikiran, tenaga, waktu, apapun itu. Dan ini selalu datang dengan cepat ke dalam kehidupan. Ini mungkin adalah berkah. Ya, kita lanjut ya. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Strength. Nah, kenapa ya? Lingkungan, orang-orang sekitar semakin mempercayaimu, semakin merasa nyaman ya, semakin saling memberikan rasa hormat, rasa respect ya. Karena apa? Karena kamu adalah seseorang yang bisa ataupun memiliki kekuatan, memiliki kemampuan untuk menaklukkan hati orang-orang yang ada di sekitarmu dengan kelembutan, dengan kesantunan, dengan kesahajaan yang ada di dalam dirimu. Jadi kamu tidak pernah tutup-tutupi apapun itu, baik dalam kegiatan, baik dalam bersosialisasi, dalam berkomunikasi. Kamu selalu gamblang, selalu lugas, jujur apa adanya. Sehingga lingkungan sekitar bisa melihat ketulusanmu, bisa melihat sisi aslimu. Makanya di sini tergambar ya, kamu bisa menaklukkan seekor raja hutan yang begitu gagah. Raja hutan adalah seekor predator. Ya, berada di puncak tertinggi rantai makanan di habitatnya. Tetapi dengan kelembutan seorang wanita, seorang putri, kamu bisa menjinakkan. Nah, inilah dirimu. Kamu mampu menaklukkan hal-hal sulit, hal-hal berat di dalam kehidupanmu dengan kelembutan, dengan ketekunan, dengan kesabaran yang kamu miliki. Oke, kita lanjut ya. Maaf. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya King of Cups. Ini kewibawaan ya. Kewibawaan akhirnya kamu miliki. Ada ketenangan di dalam bersikap, di dalam memutuskan hal penting ya, dan di dalam berkomunikasi. Oke, jadi ketenanganmu ini akhirnya mengantarkan kamu pada banyak kenyamanan, pada banyak kedamaian yang bisa kamu rasakan, dan lingkungan juga bisa merasakan hal itu terhadap dirimu. Jadi kehidupanmu akan semakin seimbang, setiap sektornya menjadi lebih baik ya, dan kamu mulai bisa membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Itulah keseimbangan yang akan terjadi di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Queen of Swords. Nah, ini adalah kematangan ya, atau kedewasaan ya. Dimana di kartu ini menggambarkan kamu mulai memiliki pandangan yang sangat jauh ke depan, pemikiran yang terbuka dan positif ya, jauh dari pemikiran-pemikiran sempit, pemikiran-pemikiran kerdil. Nah, jadi pola pikir yang berkembang dan maju inilah ya yang akhirnya bisa menjadi pelengkap penyempurna ya langkah kamu ke depannya untuk terus membawa kehidupanmu agar lebih baik, lebih maju dan lebih bahagia setiap harinya. Oke? Jadi itulah pembacaan kita kali ini, Scorpio sahabatku. Dan semoga temanku Scorpio benar-benar akan mampu
mempersiapkan diri dengan sangat baik, menata apa yang kurang baik yang ada di dalam dirimu menjadi lebih baik, sehingga kamu akan diantarkan pada fase, pada sebuah titik di mana kehidupanmu akan banyak menemukan hal hebat, menerima kejutan-kejutan besar, yaitu banyak kemajuan, peningkatan, dan juga kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.